Nyonya tua dari keluarga kaya sama sekali tidak menyangka bahwa menantu dari pernikahan kilat cucu kesayangannya ternyata adalah gadis baik hati yang belum lama ini membantunya keluar dari masalah. Sementara gadis licik yang tidak tahu diri berusaha memfitnah gadis itu, mencuri kalung berharga tanpa disadari dia akan segera membayar atas perbuatannya. Ternyata hanya beberapa hari yang lalu nenek itu mengompol saat pergi ke toilet. Orang-orang yang lewat langsung menutup hidung dan mulut mereka. Ekspresi wajah mereka menunjukkan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Baunya sangat busuk. Apakah mulut kalian tidak bau? Kalian tidak akan jujur, kan? Kalian tidak punya nenek. Gadis kecil, jangan lemparkan pakaian yang menumpuk di rumahku. Bukan berarti pakaianku tidak berharga. Jangan sampai kedinginan. Cepat pulanglah. Terima kasih ya. Tindakan gadis itu langsung menghangatkan hati nenek. Dan juga membuat dia yang sudah pelupa. Ingatlah gadis baik hati ini. Awalnya mengira itu hanya pertemuan sederhana. Tak disangka, cucu Direktur San membawa gadis itu ke pesta ulang tahun. Dan Shin Jin Enu sama sekali tidak menyangka bahwa rencananya yang telah dipersiapkan dengan matang akan hancur karena kebaikan gadis itu. Sebelumnya, wanita licik yang penuh permusuhan ini kini menyambut gadis itu dengan senyum. Bahkan memberikan kalung berharga kepada gadis itu sebagai permintaan maaf. Setelah berhasil memberikannya, wanita licik itu langsung berubah ekspresi. Ternyata memang sampai pada tahap pemberian hadiah. Wanita licik itu membuka kotak hadiah yang kosong. Langsung menuduh gadis itu mencuri kalung. Semua orang mulai menuduh gadis itu tidak menjaga tingkah lakunya. Namun saat tangan seseorang menyibak leher gadis itu. Namun semuanya terkejut. Ternyata gadis itu sudah menyadari niat jahat perempuan licik tersebut. Diam-diam dia menyingkirkan masalah ini. Setelah kejadian ini, nenek akhirnya juga melihat dengan jelas. Menantu di depannya ini adalah gadis baik hati yang sebelumnya membantunya keluar dari masalah. Kamu sebelit. Selamat ulang tahun, nenek. Karena mereka sudah mendaftarkan pernikahan, kamu hanya bisa memberikan restu kepada mereka. Nenek, keluarga kita, keluarga Shen, tidak akan tinggal diam. Zheng Kai. Jangan pedulikan dia, memang dia selalu begitu. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Kenapa? Jelas-jelas kamu yang hanya pengganti. Oh, senyummu luar biasa. Kau mau hadiah apa? Kenapa kau selalu merebut tempatku? Permisi, kamu anak dari keluarga mana? Bagaimana bisa merebut? Putra kedua keluarga Xiao Dari. Putri keluarga Shen? Aku sudah bersama orang yang kucintai. Kesalahan laporan mengenai perjanjian pernikahan dengan putri keluarga Shen. Semoga tidak ada yang salah paham. Yang paling bersinar di kehidupan sebelumnya itu telah menghilang. Bukankah kau bilang kau adalah itu? Kapan aku bilang aku adalah itu? Ini adalah cara yang kau maksud, kan? Dia selalu memanfaatkanmu. Ikutlah bersamaku. Tidak jelas. Ini semua apa? Romantis, kan? Aku buat sampai terlalu berlebihan. Aku jadi ketakutan. Percayalah, perempuan. Perempuan suka semua ini. Kamu yang buat semua ini? Tidak. Aku tidak akan kembali ke kamar dengan sembarang pria. Di langit. Tak disangka dia juga pintar. Wanita ini benar-benar punya cara. Apa gunanya? Dengar-dengar Direktur Xiao masih mencari gadis kecil dari panti asuhan itu. Dia masih belum bisa melupakan cinta pertamanya. Apa dia benar-benar suka barang murahan itu? Pikirkan cara, jangan biarkan dia hidup tenang. Kemarin aku minum terlalu banyak. Kamu yang mengantarku ke kamar. Apakah ada orang lain di sini? Lalu kita berdua di sini sendirian.
Kamu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Apa? Hei sayang, tenang, tenang, aku segera datang. Sayang. Dia bagaimana bisa datang ke panti asuhan tempatku kecil? Sayang, ada apa? Kenapa kamu menangis? Om? Aku datang. Kamu datang, ya sudah. Dekat saja sudah cukup. Bukan kamu, tuan muda. Kalau tidak takut ketinggian, kenapa diam saja? Tuan besar. Tanganmu. Tidak apa-apa. Tadi rantingnya licin, tidak sakit. Aku akan ambil obat. Oh iya. Kalau tidak sakit lagi, lukanya hampir sembuh. Paman, apakah kamu pacarnya kakak Yuing? Di dalamnya ada botol harapan. Dengar dari Baoyu, ini adalah milikmu yang kau tanam di sini. Aku juga pernah berharap. Dengar-dengar, jika botol harapan dikubur di tanah, bunga akan tumbuh. Bunga kecil itu malah menghilang. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarimu. Setiap kali aku hampir tidak bisa bertahan, aku selalu memikirkanmu. Tidak kusangka, Tuhan malah mempertemukan kita dengan cara yang tak terduga. Kakak Xiaobin, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Kita ini sama-sama orang yang terpuruk. Menyerahkan perusahaan keluarga kepada orang lain sudah cukup buruk. Sekarang bahkan wanita pun tidak bisa kau rebut. Kamu tidak akan terus-terusan rela kalah dari Yang Zi, kan? Pergi. Orang yang menyedihkan pasti punya sisi yang menyebalkan. Ada alasan kenapa kau kalah dari ayahmu. Xiaobing, hari ini adalah ulang tahunmu. Xiaolan tidak tahu kapan ulang tahunnya sendiri. Mulai sekarang, kalian berdua rayakan ulang tahun bersama, ya? Aku tidak mau. Ini ulang tahunku. Kenapa aku harus rayakan dengannya? Kenapa saya harus minum sendirian? Apa Xiaoran lagi mengganggumu? Saya sudah bilang dia itu sampah. Ceraikan dia. Saya juga sudah bercerai. Hanya saja masih butuh sedikit waktu. Apa maksudnya? Maksudnya, kontrak. Setelah kontrak berakhir, baru. Istriku sudah mabuk. Aku akan membawanya pulang. Pernikahan pura-pura jadi terlihat nyata. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Namaku Yunu. Ternyata di usia 26 tahun yang indah. Didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Apakah ada harapan untuk sembuh, suster? Tidak perlu diobati lagi. Baiklah, makanlah dengan baik. Kemana pendirian pasien 82? Hahaha. Sekarang pemuda benar-benar bisa pergi berobat tanpa terburu-buru. Pasien 82 harap datang ke ruang pemeriksaan nomor 1 malam ini. Saya benar-benar ingin hidup lagi selama 500 tahun. Bagaimanapun juga kita punya cukup waktu. Apa yang dia berikan? Bahkan aku sendiri tidak percaya. Berapa nomor kamarnya? 300 berapa ya? Selamat malam. Ada pakaian seperti ini juga. Di mana pintunya? Wah, kualitas bebek di sini cukup bagus. Tidak di sini, coba lihat di sana. Jangan biarkan dia kabur. Apakah mereka memaksamu? Jangan khawatir,
aku akan melindungimu. Aku bilang, aku akan melindungimu. Hei, kemarin kamu kemana? Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian di sana? Bebek di sini kualitasnya cukup bagus. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Aku menyewa seorang bebek. Aku hanya punya sedikit ini. Semua untukmu. Xiao Gua, sebenarnya kamu di mana? Xiao Zong. Kemarin, orang yang dikelilingi olehmu di sana. Kamu bisa menemukannya. Aku bilang ya. Kemarin, aku berani memilihkan investasi untukmu dan sudah ditemukan. Dia adalah penjual emas di bidang properti. Baru saja resign, aku tidak punya latar belakang yang kuat. Pada dasarnya, setiap kali dia mendapat uang, dia akan menyumbangkannya ke panti asuhan bunga matahari. Panti asuhan bunga matahari ya? Iya, dia punya hubungan erat dengan panti asuhan ini. Tapi setelah menemukan ini, aku akan terus mengikutinya. Mungkinkah itu Xiao Hua? Dia tidak punya mobil. Fengge, tolong berikan aku beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak punya uang. Kalau aku punya uang, pasti aku kasih kamu. Saya benar-benar tidak bisa memberikan sekarang. Tidak punya uang, kamu mau tinggal di mana? Cepat pergi. Bang, keluargaku benar-benar tidak punya tempat lagi. UNU. Tanpa aku, kamu benar-benar semakin kacau. Kita sudah putus, kenapa kamu masih datang? Jangan salah paham. Hubungan kalian benar-benar bikin iri. Tanpa aku di sisinya, dia bahkan tidak bisa makan. Kak Xiao Yuan, apakah kamu sengaja turun untuk menjemputku? Direktur Xiao, ini tempatnya. Aku benar-benar tidak punya uang. Aku sudah punya. Aku pasti akan memberimu rumah ini setelah aku memilikinya. Tidak punya uang? Untuk apa kamu tinggal di rumah ini? Cepat pergi. Kemarin kamu masih di Hotel Huadu. Sekarang sudah bangkrut lagi. Kamu dulu menjalani hari-hari seperti apa? Untung ada kamu yang menyelamatkanku. Dulu itu hidupku seperti menginjak dua perahu. Aku capek. Kamu ngomong apa? Kamu diam saja. Kamu ngapain? Lihat, kamu banyak bicara. Tahan. Wah, ada. Siapa kamu? Sepertinya dia adalah wakil presiden grup Xiao Ran. HMPH, Xiao. Siapa? Calon suami. Kamu juga layak untuknya? Tapi Xiao. Apakah hubungan kalian baik-baik saja? Ya, masih baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita pergi. Kiai, akhirnya berhasil juga. Terima kasih telah membantu saya. Tapi kamu, maksud ucapanmu itu tidak mau bertanggung jawab? Jangan-jangan yang kemarin itu. Bukankah aku sudah membayar tadi malam? Apa masih mau menempel padaku? Maksudku adalah, kamu tampan. Pelayananmu juga bagus. Kalau aku orang kaya, aku pasti akan memeliharamu. Baiklah, kita sepakat begitu. Kamu menghidupi aku. Tapi aku bukan wanita kaya. Kenapa kamu hanya mendengarkan setengahnya? Kalau kamu benar-benar mau aku yang menghidupi kamu, ya harus makan ini. Tapi ini enak kok. Kenapa kamu tidak makan? Saya tidak lapar. Apakah kamu bilang bahwa Xiezong itu ada masalah di kepalanya? Xiezong itu tidak mau si kaya cantik itu. Dia malah ingin mencari seorang agen properti. Orang itu punya uang, tapi tidak berakal. Apa salahnya jadi agen properti? Agen properti itu bagus kok. Kamu mau tambah cabai lagi? Aku ambilin untukmu. Berani bilang begitu? Tidak takut Tuan Xiao dengar? Takut apa? Bukankah itu kenyataannya? Lagi pula, dia juga tidak mungkin datang makan di sini. Xiao. Tuan Xiao? Kenapa kamu di sini? Beli tiket sendiri dan pergi. Bu, malam ini aku akan menjadi pasangan Xiao Ran. Menghadiri acara tender grup Xiao. Menurut ibu, aku pakai yang ini? Atau yang ini? Putri kesayangan ibu. Pakai apapun tetap cantik. Tentu saja. Malam ini aku harus tetap menjadi pusat perhatian. Anakku senang. Ibu juga senang. Aku ingat. Bukankah tanda lahir ini ada sedikit di atas?
Bu, aku pergi dulu. Tunggu, apa aku sudah pikun? Kamu bilang orang ini sial. Ketika sudah mencapai akhir, hal baik akan terjadi. Barusan orang asing membayarkan pesanan saya. Kamu sudah makan cabai itu? Ayo pergi. Mau kemana lagi? Kamu belum kenyang? Kamu kan belum makan? Kali ini biar aku yang traktir kamu. Kamu kesini ngapain? Sedang bekerja. Bagaimana bisa bekerja di sini? Aduh, Ran. Aduh, sudah lama tidak bertemu, Direktur Wang. Apakah kesehatan Anda sudah lebih baik belakangan ini? Aduh, terima kasih. Saya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Kapan-kapan datanglah ke rumahku. Semua ini sangat menyusahkan dia. Akhir-akhir ini, saya memikirkan bisnis di Shanghai. Bahkan penjualan sepatu bunga pun menurun. Tidak disangka, cukup profesional juga ya. Ran, kamu berpura-pura jadi wanita itu sangat bagus. Orangnya juga sangat cerdas. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Ah, selamat tinggal, Nyonya. Nanti kita bicarakan lagi. Ayo, saya bawa kamu makan enak. Ayo, saya akan melindungi kamu. Longge, walaupun kamu sibuk, jaga kesehatan ya. Ah, sebenarnya saya. Makanlah lebih banyak. Makan daging sapi itu baik untuk tubuh. Kesehatan adalah modal utama revolusi. Ternyata benar-benar kamu. Ranyan, aku meneleponmu, tapi kamu tidak angkat. Aku kirim pesan, tapi kamu juga tidak balas. Kamu suka pria dan wanita sekaligus. Apakah karena wanita ini? Kau memang begitu acuh padaku. Kalian pria memang semua seperti babi besar. Melihat satu mencintai satu. Aku rasa sebaiknya aku tidak terjebak lagi. Semangat kerja, selamat tinggal. Lepaskan, Semua orang bilang kau tidak dekat dengan wanita. Aku kira begitu. Hari ini adalah acara yang sangat penting. Kamu bisa melakukan hal seperti ini? Pas sekali. Tadi baru saja ngobrol dengan kakakmu tentang kamu. Haha, iya. Selamat ya. Kalian di grup Xiao telah mendapatkan proyek besar lagi. Kami di sini. Proyek besar lainnya. Seberapa tertarikkah Anda? Grup Xiao. Xiao Bin sudah sangat baik. Saya tidak menyangka adik laki-lakinya Xiao Ran lebih kuat. Muda, tampan namun sangat sukses. Aku akan baik-baik saja nanti. Pertunjukan yang bagus. Dari mana datangnya ayam kampung ini? Berani-beraninya mengatakan tunangan saya. Siapa yang kamu bilang ayam kampung? Oh, itu Nona Shen ya? Kamu bilang Xiao Ran adalah tunanganmu. Saya sudah bertunangan dengan Xiao Ran sejak kecil. Saya bukan tunangannya. Siapa yang kamu maksud? Tadi saya jelas melihat dia. Itu dia. Itu dia. Hari ini dia menggandeng tangan Tuan Xiao. Dia mengaku sebagai tunangan Tuan Xiao. Rapat tender grup Xiao. Xiao adalah yang terbesar dan terkaya di kota ini. Xiao memiliki jaringan sosial yang sangat luas. Dari mana datangnya wanita liar ini? Bagaimana penjaga bisa membiarkanmu masuk? Dengan penampilan miskin seperti ini, bagaimana kakak Xiao Ran bisa menyukai kamu? Datang ke sini seperti pengemis, hanya untuk makan dan minum gratis. Mau dibungkuskan untuk dibawa pulang? Tidak perlu dibungkus. Aku sudah cukup kenyang. Tapi siapa itu Xiao Ran? Kenapa saat istri sah datang, kamu pura-pura tidak kenal? Xiao Ran adalah tunangan saya. Jangan harap bisa terlibat dengannya. Xiao Ran adalah tunangan saya. Jangan harap bisa terlibat dengannya. Xiao, Kak Xiao Ran. Lalu, bagaimana kalau saya tetap ingin mengucapkan kata-kata peduli? Wei Wenxia, kamu cukup galak ya? Dia bukan tunanganku. Jangan salah paham. Aku salah paham apa? Tapi, dia bisa menerima pekerjaan istimewamu ini. Dia masih terhitung orang baik. Kamu juga terhitung orang baik. Tahu soal diriku. Masih menyuruhku menjaga diriku baik-baik. Sangat baik padaku. Hei, apakah kamu sering tumbuh gigi? Bagaimana mungkin? Hari itu adalah pertama kalinya saya pergi ke KTV. Blokir untukku.
Namaku Xiaoran. Saya mendengarnya. Namaku Yue Chao. Semakin lama semakin seperti wanita. Aku ganti baju dulu. Jangan kabur ya. Pergi ke toilet kan boleh? Kalau tidak, aku menghilang sebentar. Apa yang kupikirkan? Pasti orang yang sama lagi. Mana mungkin pengusaha jadi penjual rokok? Mereka berdua menyuruh kalian ikut. Aku kasih tahu kalian. Shen Jie bukan orang yang bisa kalian ganggu. Ada orang berkelahi di toilet. Cepat pergi lihat. Cukup pergi ke toilet saja. Kakak Xiaoran. Akhirnya kamu datang. 햇살이 좋은 하늘을 고백해 첫눈에 반했던 너를 기억해 내겐 웃는 바람 나의 발음처럼 내 두 눈에 다가 Hidupkan pemanas. Aku ingin mimpi itu. Kenapa tadi banyak orang memotretmu? Ada seorang pria keluar dari toilet wanita. Kamu yang memotret, kan? Iya juga. Terima kasih, ya, untuk hari ini. Berkendara pulanglah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah yang mana? Berani-beraninya merebut dariku. Yuan. Ibu membawakanmu susu hangat. Aduh, ibu sudah datang. Bu, aku baru saja mandi. Aku juga tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu. Permen loli ini untukmu. Ini adalah rasa favorit saya. Kamu bisa makan saat tidak senang. Bisa juga makan saat senang. HMPH. Kalau begitu, kamu pergi bersih-bersih dulu. Jangan sampai kedinginan. Wow, bahkan tempat tinggalnya juga begitu mewah. Apakah pekerjaan ini benar-benar menghasilkan banyak uang? Dia memang terlihat cukup bagus. Aduh, aku sedang berpikir apa? Meskipun dia tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi kita harus tetap waspada. Tuan muda, Xiaohua masih belum ada kabar. Mungkin dia sudah ganti nama dan memulai hidup baru. Terus carikan untukku. Bulan, jangan-jangan itu Xiaohua? Hei, kamu lagi ngapain? Kualitasnya cukup bagus. Ayo makan. Kenapa takut aku menjualmu? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kenapa kamu begitu baik padaku? Jangan coba-coba. Pakai ini. Kamu pasang ulang. Ganti ini. Kamu ganti gaya ya, seleramu lumayan berat. Dan di sana juga. Hari ini pengasuhnya cuti. Anggap saja sebagai pengganti uang sewa. Ternyata aku salah paham. Apa yang kamu katakan? Benar sekali. Dan dia masih tinggal di rumahnya. Jangan khawatir. Saya punya cara. Apa? Kalian sudah tidur? SSST, pelan-pelan. Mau ku beritahu ah? Aku bilang, kenapa ditinggal sendirian? Ternyata kalian pergi makan enak. Aduh, gimana ya? Ini agak rumit sih. Itu hari itu kan? Hari itu kamu mabuk kan, lalu? Lalu biar dia memelihara aku. Kamu tidak perlu bermimpi seperti itu lagi. Dia itu setidaknya seorang wakil direktur. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Iya juga sih. Keluarga Shen berencana mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Dan, aku tidak suka pada Shen Ziliang. Memang kalian sudah bertunangan sejak kecil. Dan sekarang semua orang sudah tahu tentang hal ini. Kita harus bagaimana menjelaskan kepada keluarga Shen? HMPH, dia sebaiknya tidak bertindak semena-mena. Akan memengaruhi grup. Silakan pesan makanan. Saya ke toilet sebentar. Nana, kita kan baru saja memesan? Ya, saya ke toilet sebentar. Oh.
Astaga, dia tidak ngompol kan? Jijik sekali, wah. Siapa saja bisa masuk di dekat sini. Busuk sekali, apakah mulut kalian juga bau? Kalian tidak jujur, kan? Kalian tidak punya nenek. Aduh, gadis kecil. Jangan sampai pakaianmu kotor. Tidak apa-apa, pakaianku tidak berharga. Jangan sampai kedinginan. Cepat pulanglah. Terima kasih ya. Siapa namamu? Namaku UNU. Dun 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 dun. Jadi begini rasanya rumah. Kamu sudah pulang. Aku masak makanan enak untukmu, biar kamu sehat lagi. Anggap saja sebagai uang sewaku. Kamu sudah menikah? Belum. Kalau begitu, kita menikah saja. Kalau begitu, kita menikah saja. Kenapa? Kita sudah terlanjur melakukan hal itu. Apakah menikah itu urusan logika? Bukan, bro, kamu orang kuno ya. Iya, Nona. Mengidam hubungan intim dengan saya. Seperti suami istri. Hanya ingin berpegang tangan. Bersama-sama hingga tua. Jangan bercanda, kamu kira kamu sedang syuting drama vertikal? Saya serius. Ayo kita menikah. Berhenti, berhenti. Dia itu gigolo loh. Anggap saja membantu aku. Menikahlah palsu denganku. Kondisinya terserah kamu. Mau berapapun juga tidak masalah. Kamu kerja keras cari uang. Kenapa buang-buang uang untuk nikah palsu denganku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan banyak hal padamu. Paling lama 1 bulan. Anggap saja masa percobaan. Kalau menurutmu tidak cocok, pecat saja aku. Ambil uangnya dan pergi. Sang peri datang. Direktur, di kartu ini ada 80.000 yuan. Meskipun tidak bisa menyelesaikan krisis panti asuhan. Tapi ini adalah sedikit niatku. Terimalah. Tidak. Ambillah saja. Aku masih ada, aku pergi dulu. Setelah tahu bahwa aku tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Yang paling membuatku khawatir adalah panti asuhan. Jika ada uang ini, akan bisa menyelesaikan krisis panti asuhan. Apakah kamu punya jumlah ini? 50 juta. Baiklah. Saya akan mentransfernya sekarang. Bukan. Yang saya maksud adalah 5 juta. Kesepakatan. Saya tidak bisa di sini. Benar-benar. Kerjasama yang menyenangkan, sayang. Tidak perlu memanggil seperti itu di luar. Jika kamu mau, kita bisa berpura-pura jadi nyata. Kamu lebih baik fokus pada karirmu saja. Bagaimana dengan 1 bulan lagi? Kita berpisah di sini. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Oh ya, malam ini ulang tahun nenek kita. Ingat datang ya, sayang. Kenapa setelah menikah pria jadi begitu cerewet? Yunu uang ini benar-benar menyelamatkan panti asuhan kami. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Tempat ini juga rumahku. Aku tidak bisa membiarkan tempat ini dihancurkan begitu saja. Anak-anak di sini juga keluargaku. Kakak Yuni datang. Kakak sayang, aku mau membantumu meniup gelembung. Andai aku tidak sakit, pasti menyenangkan. Warnaku ini tidak terlihat begitu biru. Ya ampun. Itu adalah layang-layang. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita main layang-layang. Baik. Ayo, kita pergi main layang-layang. Saya belum menyadari ini. Harus menemukan wanita pemilik Zeng. Pemilik Zeng. Hanya seekor kepala babi. Minta saya beli rumah tapi malah memanfaatkan saya. Apa ini dunia? Masih mengira dirinya raja kucing hitam. Saya hanya ingin menghukum sedikit pria mesum. Terima kasih ya. Saya pergi dulu ya. Topi. Terima kasih. Sejak saat itu, saya terus mencari kamu. Mencari saya untuk apa? Saya suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Kita tidak saling kenal. Mulai sekarang kenal. Namaku Xiao Bing. Sekarang sudah terlambat. Aku sudah menikah. Cari orang lain saja. Menikah. Nona Shen akan mengenakan ini ke pesta pertunangan minggu depan. Pasti akan menonjol di antara para wanita. Itu pasti, Nona Shen. Nona Shen. Apa?
Kakak Xiaoran benar-benar membawa wanita liar itu, mengantarnya ke pesta ulang tahun. Wah, rumahmu bahkan memiliki fungsi upacara seperti itu. Tuan muda, ya. Tuan muda. Ah, tidak mengerti. Tuan muda dan putri. Putri dengan bahu terbuka. Tapi keluargamu sudah tahu. Kamu melakukan itu. Ya, saya sangat terbuka tentang itu. Nenek ada di sana. Aku pergi menyapanya dulu. Banyak sekali orang ya. Perutku agak sakit. Pergi ke toilet dulu. Nenek, aku keluar sebentar ya. Ah. Ternyata ketemu calon mertua bikin gugup juga. Bukankah ini wanita yang dendam? Kamu mau ngapain lagi? Jangan salah paham. Aku datang khusus untuk minta maaf padamu. Soal kejadian terakhir, sebenarnya aku juga ada salah. Maaf ya. Aku juga agak kasar. Maafkan aku. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita jadi saudara baik ya? Nih, ini kalung favoritku. Aku berikan padamu sebagai tanda perdamaian kita. Tidak perlu, tidak usah. Aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Terimalah. Pas sekali denganmu hari ini. Gaun ini cocok banget, ya. Anggap saja ini sebagai permohonan maafku. Jangan melawan saya. Lihat saja bagaimana kamu bisa masuk rumah keluarga Xiao. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih, terima kasih. Nenek, semoga panjang umur dan bahagia. Semoga berumur panjang seperti Gunung Nan. Ini adalah Armani Prancis. Terlihat mahal sekali. Dibuat khusus untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Kakek, Anda sungguh perhatian. Desainer ini sangat sulit diundang. Nona Shen sudah memohon dengan sangat lama baru bisa mendapatkannya. Ini tidak mungkin kalung kaisar, kan? Mana kalungku? Nenek, kalungku dicuri orang. Itu dia. Dia baru saja berbicara denganku di depan toilet. Pasti saat itu dia mencurinya. Hanya bicara bisa mencuri. Apa kamu gantung kalung itu di mulut? Nenek, tolong harus bela aku. Ini kan hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Begitu saja dicuri oleh pencuri itu. Dia jelas-jelas terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia luar. Melihat barang bagus seperti ini, pasti ingin memilikinya. Berani sekali. Berani-beraninya mencuri di pesta ulang tahun Nyonya Tua. Aku tidak, lalu kenapa kamu menutupi lehermu? Kalung itu tertancap di lehermu. Mana ada kalung seperti yang kamu bilang? Tidak mungkin, kalung saya. Pasti kamu yang menyembunyikannya. Cepat keluarkan. Tahu saja, Shen Senyuan ini tidak punya niat baik. Asam dan pedas. Nanti ada pertunjukan menarik. Kamu tidak lihat jalan? Kamu tidak merasa malu? Jangan-jangan kalian yang sembunyikan sendiri. Lalu teriak maling tangkap maling. Tidak mungkin. Hentikan trik kecil kalian dan omong kosong. Nenek, baik-baik saja, baik-baik saja. Jangan bicara lagi, barangnya tidak hilang, sudah bagus. Apa yang terjadi dengan tanda merah di lehermu, mahkota? Perawan suci, kenapa kamu ada di sini? Kau datang mencariku? Kamu kenal kakakku? Dia kakakmu. Kami pernah dijodohkan. Apa hubungan kalian? Kami suami istri. Jadi yang kamu maksud menikah itu benar-benar menikah? Nenek, aku dan Xiaoran sudah bertunangan. Kita tidak punya muka lagi di keluarga Shen. Kau tahu, apa akibatnya jika kau bertindak seperti ini tanpa melapor terlebih dahulu? Kau tahu, apa akibatnya jika kau bertindak seperti ini tanpa melapor terlebih dahulu? Dulu kau tidak pernah bertindak seperti ini. Maaf, Nenek. Anda membiarkan saya memutuskan untuk kali ini. Kamu datang sini. Nenek. Gadis kecil, jangan kotorin bajumu. Hei, siapa namamu? Namaku Yunu. Kamu Yunu. Selamat ulang tahun, Nenek. Mereka sudah menikah. Iya, Nenek, kamu harus mendoakan mereka. Nenek,
Keluarga Shen kami tidak akan tinggal diam. Mundur. Jangan hiraukan dia. Dia memang seperti itu. Jadi mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Apapun, jelas kamu yang jadi pengganti. Oh, senyummu sangat bagus. Kamu mau hadiah apa? Kenapa selalu duduk di tempatku? Semoga semuanya tidak salah paham. Keluarga Xiao yang terbesar di kehidupan sebelumnya. Kamu tidak bilang bahwa kamu adalah itu. Kapan aku bilang bahwa aku adalah itu? Ini adalah cara yang kamu maksudkan. Semua dimulai dengan memanfaatkanmu untuk ikut denganku. Ini semua apa ya? Sangat romantis, kan? Aku bikin tanahnya berantakan. Bikin aku kaget. Percayalah, semua cewek suka ini. Semua ini kamu yang buat. Oh, lumayan romantis. Ini kan aku yang atur. Aku sudah bilang. Pernikahan pertama setidaknya harus ada sedikit ini. Selamat menempuh hidup baru. Haha, kamu tahu nggak? Waktu pertama kali aku ketemu kamu, mereka panggil kamu Tuan Muda. Aku pikir kamu beneran Tuan Muda di KTV. Tidak disangka adalah anak muda dari grup. Kapan aku bilang aku anak muda? Ya hari itu. Kancingmu terbuka sampai sini. Sama persis seperti bisnis KTV itu, HM. Tapi kamu lebih tampan dari mereka. Kamu sudah mabuk. Aku antar kamu kembali ke kamar. Tapi aku bukan orang yang sembarangan. Aku tidak akan pergi ke kamar dengan sembarang pria. How can I real sharp? I'm in a bad way, how can I be sure? Tak disangka bahkan pikiranku setuju bahwa wanita ini seperti ini. Apa gunanya caraku? Ku dengar Tuan Xiao masih mencari gadis kecil dari panti asuhan itu. Oh, masih langganan jimat cinta tak terlupakan itu. Dia kan sebenarnya gak suka barang murahan itu, kan? Pikirkan sebuah cara. Jangan biarkan dia senang. Kemarin aku kebanyakan minum. Kamu yang antar aku balik ke kamar. Ada orang lain di sini? Ayo kita minum lagi, berdua saja. Kamu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Hei sayang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku segera datang. Sayang. Mengapa dia datang ke panti asuhanku waktu kecil? Sayang ada apa? Kenapa kamu menangis? Layanganmu terjebak di pohon. Pimpinan tidak ada sekarang. Oh ini. Ini yang aku buat bersamamu. Ah, aku sudah melihatnya. Tidak apa-apa, sayang. Aku bantu ambilkan ya. Baik. Aku datang. Kamu datang ya kamu. Dekat begini sudah cukup. Tuan muda. Bukankah kamu takut ketinggian? Kamu diam saja di sini.
Tegangkan. Tanganmu tidak apa-apa. Tadi ranting pohon licin, tidak sakit. Aku pergi ambil obat. Oh, iya. Kalau tidak sakit lagi, lukanya akan sembuh. Om, kamu pacarnya Kak Yuing, ya? Apa? Panggil, jika Kak Ipar. Kakak Ipar, aku akan bawa kamu ke markas rahasia Kak Yuing. Lihat, ini adalah bunga yang ditanam oleh Kakak Yuing. Di dalamnya terkubur botol harapan. Jelas-jelas takut ketinggian, tapi masih berpura-pura kuat. Jangan terlalu cepat senang. Jangan kira Nenek Xiao setuju. Lalu kamu bisa mendapatkan Xiao ya. Di mana-mana ada kamu, ya. Kedua anak di keluargamu begitu mirip. Dia sebenarnya selalu memiliki satu bulan putih di dalam hatinya. Itu adalah orang yang tumbuh bersama sejak kecil. Bukan barang murahan seperti kamu yang bisa dibandingkan. Oh, kamu sedang menggambar siapa? Seseorang yang sangat penting bagiku. Kami hanya pasangan kontrak. Pasangan kontrak. Sekarang tempat ini adalah tempat dia dan cahaya bulan putihnya tumbuh bersama sejak kecil. Dia dan aku di panti asuhan yang sama. Dia sudah bosan bermain. Kau akan dibuang olehnya seperti sampah. Xiao Hua akhirnya menemukanmu. Dia adalah Xiao Hua. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kudengar dari sayangmu bahwa ini kamu yang menguburnya di sini. Dulu aku mungkin pernah membuat harapan. Katanya kalau botol harapan dikubur dalam tanah, bunga akan muncul. Dan harapan itu akan terwujud. Jadi aku berharap si gua kecil muncul. Tapi setelah dipakai, harapannya takkan bekerja lagi. Ketika sudah dewasa, aku harus melindungi Xiao Hua dengan baik. Tapi ketika aku punya kemampuan untuk melindungi Xiao Hua, bahkan menikah, bunga kecil, aku benar-benar merindukanmu. Bunga kecil, bunga kecil, bunga kecil, bunga kecil, bunga kecil, bunga kecil. Aku menyukaimu. Ceritamu sangat menyentuh. Tapi maaf, kamu salah orang. Aku bukan orang yang selalu kamu cari. Maaf, aku tidak punya banyak waktu lagi. Lupakan aku saja. Xiao Bing Gege. Kebetulan sekali kamu juga ada di sini. Sesama orang yang terpuruk di ujung dunia. Menyerahkan grup keluarga pada orang lain sudah cukup buruk. Sekarang bahkan tidak bisa merebut seorang wanita. Apakah kamu akan terus rela kalah dari Yang Zi itu? Pergi. Orang yang menyedihkan pasti punya sisi yang menjengkelkan. Ada alasan kenapa kamu selalu kalah dari ayahmu. Xiao Bing, hari ini ulang tahunmu. Xiaoran tidak tahu kapan ulang tahunnya. Mulai sekarang kalian berdua rayakan ulang tahun bersama, oke? Aku tidak mau, ini hari ulang tahunku. Kenapa harus merayakannya bersamanya? Xiao Bing, jadilah anak yang baik, dengarkan. Kamu kan kakaknya. Nenek, jangan pilih kasih. Aku ini cucumu yang sebenarnya. Xiao Bin. Aku tidak akan pernah menyerahkan pelarian ini padamu. Ya Tuhan. Kenapa kamu bicara lagi di saat seperti ini? Ah. Jangan mati. Kita sedang minum sendirian dalam kesedihan. Kenapa minum sendirian dalam kesedihan? Apakah Xiao Shan mengganggumu lagi? Aku sudah bilang sejak awal dia itu brengsek. Ceraikan dia. Istriku kebanyakan minum. Aku harus bawa dia pulang. Pernikahan palsu jadi seperti yang asli. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan.
Xiao gua. Mau dibawa kemana kamu? 你要去哪儿啊？我就在这儿，我哪里也不去。 Kamu yang bilang, ya. Adikmu. Dudu. Kamu bisa-bisanya begini padaku. Bangkitlah. Sekarang ini sudah pasti. Wanita liar itu adalah Bai Weguang yang selalu dia cari. Wanita liar itu adalah Bai Weguang yang selalu dia cari. Bai Weguang. Malam ini aku akan membawamu makan enak. Nona Shen. Nona Shen, kamu tidak bisa masuk. Itu, Tuan Xiao tidak ada. Nona Shen, Sepertinya Tuan Xiao tidak bisa mendengar. Oh, ternyata kamu bisa mendengar. Kak Xiaoran. Kenapa kamu lagi? Kak Xiaoran. Jangan salah paham. Hari ini aku datang untuk memberi selamat. Aku cuma mengirim, tidak akan mengganggu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sekarang aku murni menganggapmu sebagai kakakku. 你当成我的哥哥。 Jangan. Di rumah kami aura gelap sangat kuat. Tidak butuh adik perempuan. Kakak Xiaoran. Menggunakan nama Xiaoran untuk mengundangmu. Kamu pasti akan datang, kan? Bukankah sudah janji akan membawamu makan enak? 人呢？ Mana orangnya? Terima kasih. Direktur Xiao, jangan gugup. Kamu sudah sangat tampan. Kenapa aku gugup? Bukankah aku biasanya begini? Oh. Ayo, Pak Xiao. Agar napas segar. Pergilah. Ayo semangat, Saoren. Bai Yueguang akan berubah jadi He Yueguang. 光了。 Semua layani dia dengan baik. Kamu kemari.小兵， Kenapa dia ada di sini? Berani-beraninya merusak rencana saya. Kamu baik-baik saja? 小人， Maaf. Kamu datang. Wah, ada apa? Apakah Zinu baik-baik saja? Aku tahu itu kamu. Lepaskan aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Meskipun kau memberiku keberanian 10 kali lipat. Aku tidak berani minta cerai. Kakak tentara, wanita yang kau cintai. Jika kamu jatuh cinta pada adik ipar kamu, apakah kakakmu bisa menyetujuinya? Mereka menikah pura-pura. Apakah kamu tidak tahu? Tentu saja saya tahu. Tapi, apakah kamu tahu? Orang yang selalu dicari Xiaoran sebagai cahaya bulan adalah dia. Kalau begitu, bagaimana jika kita bekerja sama? Kita hanya perlu memisahkan mereka berdua. Dengan begitu kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kamu seorang pebisnis. Cara kerjasama yang saling menguntungkan seperti ini. Kamu seharusnya tidak akan menolaknya, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu mau menyakitinya lagi? Tentu saja tidak. Dia kan wanita dari mitra kerjasama kita. Bagaimana kamu bisa menyentuhnya? Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Tuan muda masih belum mencari nyonya tua. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kamu tidak bisa menahan diri. Kakak Xiaoran, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Ya sudah, tidak perlu dibahas. Kau mau pergi mencari menantu, kan? Sekarang mungkin dia tidak begitu nyaman untuk bertemu denganmu. Mengerti? Sebenarnya ini urusan keluarga kalian.
Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi kau tahu, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Jadi saya rasa Anda harus tahu tentang hal ini. Tidak disangka, kan? Dia ternyata bermain dua sisi. Satu sisi menikah dengan Anda. Sisi lainnya masih berpacaran dengan Xiao Bin. Jangan kira satu foto bisa menggantikan kita. Selama benih keraguan ditanam dalam hati, perpisahan kalian hanyalah masalah waktu. Di mana ini? Tenang saja, aku tidak akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Kenapa aku di sini? Xiaoran? Xiaoran? Tadi malam kamu diberi obat. Aku yang menyelamatkanmu. Kenapa kamu sendirian di sana? Siapa yang mengajakmu pergi? Xiaoran mengajak saya pergi ke restoran. Kamu bilang Xiaoran yang mengajakmu pergi? Ternyata Yang Zi ini memang tidak berubah sedikit pun. Saya tumbuh besar bersama dia sejak kecil. Saya lebih mengenal dia daripada kamu. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, tanpa peduli pada orang lain. Itu tidak mungkin. Xiaolan bukan orang seperti itu. Dia bukan juga Eli, yang berpura-pura menikah denganmu. Untuk membatalkan pernikahannya dengan Shen Zeran, kan? Tuan muda sudah menemukan nyonya muda. Dia berada di hotel milik tuan besar. Kamu baik-baik saja? Aku bilang kamu belum cukup istirahat. Nanti saja kita bicarakan. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kamu kemana kemarin? Kamu tahu tidak, aku sangat khawatir. Aku bersama Xiao Bin kemarin. Kenapa bisa begitu? Berikan telepon ke UNU. Ingin berada di sisimu. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Saya sudah jauh lebih baik. Terima kasih, ya. Kalau gitu, malam ini traktir saya makan, ya. Lagi pula, sekarang saya sudah jadi penyelamatmu. Sayangku. Bukan aku yang tertangkap. Kemarin iya. Pesan saja, aku yang traktir. Ini terlalu mahal, ya. Jangan terlalu sembarangan. Dengar-dengar udangnya enak di sini. Pesan 2 set seafood mewah, ya. Satu-satu saja cukup. Kebetulan saya tidak makan udang. Kalau begitu, kamu. Minyak saudara. Aku sudah makan sebelum datang. Kamu makan saja, tenang saja. Yang barusan aku yang traktir. Tidak boleh, sudah disepakati aku yang traktir. Maukah kamu memberiku kesempatan? Aku juga bisa memberimu kebahagiaan. Jika kamu bersedia, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Untuk melindungimu. Aku kesini hanya untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Jangan salah paham ya. Nikmati makananmu pelan-pelan. Aku masih ada urusan. Aku bayar duluan. Kenapa? Padahal aku yang pertama bertemu denganmu. Akulah sebenarnya putra sejati keluarga Xiao. Mengapa harus direbut oleh Yang Zi itu? Kau, prajurit kecil. Lihat, ibu membeli banyak roti. Aku segera akan sampai di taman bermain, ya. Sungguh disayangkan, Nyonya tua. Tuan Xiao dan Nyonya Xiao gagal diselamatkan. Meskipun Tuan muda berhasil diselamatkan. Tapi mungkin seumur hidup akan jadi vegetatif. Dokter, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Binku. Jadi mereka mengadopsi Xiaoran. Tapi saat itu takdir. Bercanda. Aku terbangun. Bisa merasakannya. Apakah itu perasaan digantikan oleh bayangan dirimu sendiri? Keluargamu hanya mengadopsi Xiaoran. Nenekmu tetap mencintaimu setiap hari. Kenapa aku harus memberitahumu semua ini? Aku bisa memberimu pelukan. Nenek, kenapa kamu datang? Apa aku tidak bisa datang untuk melihat menantu kesayanganku? Di mana Xiaoran? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Lebih baik jangan bikin nenek khawatir. Dia pasti sedang sibuk. Oh, hari ini aku datang.
untuk mengatakan bahwa kalian sudah resmi menikah. Seharusnya mengundang orang tua untuk makan bersama dan membicarakan soal pernikahan. Menantu keluarga Xiao kami harus dipersunting dengan penuh kemegahan. Aku besar di lingkungan militer, tidak punya orang tua. Selain itu, urusan pernikahan bisa dikesampingkan. Kamu dan Xiao Nan adalah anak-anak yang malang. Kalian sekarang sudah menerima surat nikah. Harus mengundang keluarga untuk makan bersama. Membahas soal pernikahan. Tadi kamu sudah bilang. Nenek. Aduh, sudah gelap. Saya harus menjemput Xiao Nan. Xiao Bin sudah pulang dari sekolah. Ada apa? Siapa kamu? Saya Pan Si Hui. Kalau begitu, kamu dari mana? Jika penyakitku tersebar, itu akan sangat mempengaruhi grup perusahaan. Baik, Nenek. Aku akan merahasiakannya untukmu. Apakah Xiao Bin dan Xiao Ran tahu? Mereka tidak tahu, aku harus rajin minum obat untuk mengendalikan penyakit ini. Sebelum aku memutuskan penerus resmi. Ini harus dirahasiakan. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Nenek, tidak apa-apa. Saya tenang padamu. Biar saya jelas tentang wanita ini. Bisa memisahkan pasangan itu. Jika keluarga Xiao harus bangkrut. Kakak, kenapa kamu minum sendirian di sini? Jangan-jangan itu karena wanita yang tidak setia itu. Di sini banyak tempat. Kamu bisa duduk di tempat lain. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Kamu sendiri di sini mabuk. Mereka di sini seperti lengket. Kali ini kamu harus percaya padaku. Untuk wanita seperti dia, tidak ada gunanya. Pengambilannya sangat bagus. Jangan ambil lagi lain kali. Wah, menghilangnya jadi trending. Nenek terkena penyakit Alzheimer. Bagaimana mungkin? Nenek, kenapa tidak memberitahu kami kalau sakit? Kalau terlalu banyak orang tahu, harga saham perusahaan pasti akan turun. Makanya jadi kacau seperti sekarang ini. Bagaimana wartawan itu bisa tahu? Sebenarnya siapa yang membocorkan informasinya? Hanya satu orang yang tahu, Nenek. Bukan nenekku. Anda benar-benar membawa masalah ke rumah. Mendekati Xiao Ran tanpa alasan yang jelas. Pasti mata-mata yang dikirim oleh perusahaan itu. Ingin menjatuhkan grup Xiao kami. Diam, itu belum diselidiki dengan jelas. Jangan mendakwa. Maaf, sudah dikemas. Inilah yang mengepung dengan paparazzi. Dia yang menghubungi saya dan bilang akan ada pengungkapan besar hari ini. Kamu cepat beritahu Nenek. Apa kamu yang memberitahu dia? Nenek benar-benar bukan aku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia sedang berbohong. Aku tidak berbohong. Dia yang memberitahuku tentang kondisi Nyonya tua. Kamu pasti dibayar untuk menjatuhkan keluarga Xiao. Kamu bersama Xiao Ran, tapi juga menggoda Xiao Bing. Itu juga karena uang, kan? Kamu wanita yang kejam. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku bahkan tidak percaya padamu. Kakak Xiao Lang, bukti sudah mengatakan ini. Bagaimana bisa ada rumor seperti itu? Kamu masih percaya padanya? Dia ingin menghancurkan perusahaan ini. Nenek, 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 bangun. Panggil ambulans. Bukankah kita sudah sepakat hanya memisahkan mereka? Kenapa kamu sekarang membuat masalah ini terlalu jauh? Bagaimana nanti dia bisa tinggal di keluarga kita? Dia memang bukan milik keluargamu. Sejak awal sampai akhir, dia hanyalah seekor itik buruk rupa yang ingin naik derajat. Lagi pula sekarang kan sudah terpisah. Jadi mengekspos kondisi nenek dan menikahinya. Apakah itu juga bagian dari rencanamu? Jangan sembarangan berbicara. Ini bukan urusanku. Siapa yang bisa menyangka bahwa hati wanita itu bisa begitu kejam? Menjaga nenek dengan buruk. Jadi percayalah padanya. Menurut pengertianku tentang dia, dia pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah ini ulahmu? Aku sarankan kamu mengungkapkan niat burukmu. Jika masalah ini sampai kutemukan, aku pasti tidak akan melepaskannya. Mengerti? Masalah media akan kutangani. Untuk sementara, para pemegang saham sudah ditenangkan. Hanya saja sahamnya anjlok.
Rekaman menunjukkan bahwa nenek itu pergi ke rumahnya kemarin malam. Kemudian, ketika ibu mertua kembali, dia seharusnya sudah bertemu dengan nenek itu. Lalu, pelayan keluar sebentar. Tunggu. Pelayan. Bukankah pelayan itu sudah izin? Tapi selain dia, tidak ada orang yang mendekati keluarga. Cek kemana pengurus ini pergi untuk mencari pengalaman. Dr. Shen, bagaimana cara menangani obat yang gagal dikembangkan ini? Nona Shen, menjadi patuh pada orang lain. Jika dosisnya tinggi, bisa menyebabkan demensia. Oh, itu benar-benar gagal total. Kakakku yang dokter itu sedang melakukan pemeriksaan. Belum kembali. Kamu letakkan obat di sini saja. Aku akan memberitahunya saat dia kembali. Gagal. Padahal ini jelas berhasil. Nenek, aku benar-benar menepati janji. Tidak memberitahu siapapun tentang penyakitmu. Kamu dan Xiaoran sudah menjadi keluargaku. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti kalian? Sebenarnya aku sudah mengenalnya sejak aku masih kecil. Kalau saja aku tidak sakit. Bagaimanapun juga, sekarang bicara banyak pun sudah tidak ada gunanya. Aku juga tidak punya banyak waktu lagi. Begini juga tidak apa-apa. Aku bisa pergi dengan tenang. Xiao Guang juga bisa membantumu mencerna semuanya. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Silakan duduk, saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Baik. Dia akan bangun kembali. Dia akan perlahan-lahan membaik, kan? Dia kan yang di rumah sakit itu? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Baik, terima kasih, dokter. Oh iya, bagaimana perutmu? Sudah sembuh? Ingat makan tepat waktu untuk mengatasi perut kembung. Perut kembung? Bukannya aku kena kanker perut? Kanker perut stadium akhir. Kanker perut apaan? Kamu cuma makan tidak teratur. Asam lambungmu kebanyakan. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Jadi aku tidak akan mati. Mungkin mati karena tua. Terima kasih, dokter. Kau benar-benar penyelamatku. Tolong aku, tolong aku. Kak, kenapa kamu di sini? Ini adalah rumah sakit. Saya dokter. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditanyakan padamu, kan? Kenapa kamu begitu galak? Saya datang untuk melihat nenek saya yang akan datang. Nenek yang akan datang, bukankah kamu sudah dikembalikan? Kamu yang seharusnya dikembalikan, Aduh, nenekku yang baik. Sebenarnya aku ingin menikah masuk ke keluarga Xiao Enyu. Menjadi nyonya muda keluarga Xiao kalian. Dengan begitu, sudah pasti aku akan mendapat bagian. Sekarang kamu setengah hidup dan terbaring di sini. Aku tak mau berbelit-belit denganmu lagi. Sebenarnya aku masih harus berterima kasih kepada wanita liar itu. Karena membuatmu pingsan karena marah. Seperti sekarang ini. Aku ingin menghilang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sekali jentik jari, kan? Bukankah aku sudah bilang jangan meneleponku? Jangan lupakan aku adalah ibumu yang sebenarnya. Jangan terus-menerus bilang aku adalah ibumu. Ibu kandungku adalah Nyonya Shen. Bukan kamu yang penjudi busuk itu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri sejati. Kalau bukan karena aku yang menghubungkanmu dengan putri keluarga Shen, kamu tidak akan punya kehidupan yang baik. Sudahlah, sudahlah. Apa kamu tidak hanya ingin uang? Sudah memiliki saham terbesar di keluarga Xiao. Aku akan jadi keluarga terkaya di seluruh kota. Grup Xiao dalam bahaya. Aku harus segera mulai menangani masalah ini. Bantu aku. Apa ini namanya? Penelitian dan pengembangan gagal. Ini benar-benar berhasil. Kapan mereka jadi sedekat itu? UNU. 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 Maafkan aku, Xiaoran. Sudah merepotkan keluargamu sebesar itu. Aku sudah menandatangani surat perceraian di atas meja.
Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Aku rasa kita tidak akan bertemu lagi. Tidak disangka, wanita jalang ini benar-benar merekamku. Sayangnya, sekarang sudah aku hapus semuanya. Maka kamu harus berlutut di depanku. Tanpa perintahku, jangan berdiri. Yuan membawa teman pulang. Bukankah ini Nona Yu, istrinya Xiaoran? Istri apa? Bu, dialah yang membocorkan kondisi nenek Xiaoran, menyebabkan harga saham grup anjlok. Sekarang semua barang dikembalikan. Hanya karena aku baik hati, aku menampung dia di rumah kita. Tapi tidak perlu sampai berlutut. Lantainya terlalu dingin, cepat bangun. Bangunlah, Yunu. Cepat bangunlah. Selamat siang, pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Direktur, apakah kamu melihat Yuan kembali? Tidak ada. Kalau begitu, apakah kamu punya kontak teman-temannya yang lain? Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kalau dia kembali, segera beritahu aku, oke? Baik, kakak ipar. Di mana kakak Yunu? Kenapa kakak Yunu tidak datang bersamamu? Kakak Yunu sedang bermain peta umpet denganku. Aku pasti akan menemukannya. Dia masih memikirkan wanita jalang itu. Sudah mencari sampai ke panti asuhan. Xiaoran, kamu sudah memperhitungkan semuanya, tapi tidak menyangka dia ada di tanganku, kan? Kemarilah dan kupas kacang untukku. Kemarilah dan kupas kacang untukku. Gunakan tanganmu. Kamu terlalu keterlaluan. Bro, aku cuma bercanda dengannya, kan Yunu? Bukankah kamu seharusnya menemani nenek Xiao di rumah sakit? Dia bahkan tidak mau peduli padamu. Ayo, kita kembali ke kamar. Kenapa dia berbeda dengan yang kutemui di bulan Januari? Saat ini, opini publik di internet sudah stabil. Dengar-dengar akhir-akhir ini kamu tidur di kantor. Kenapa bertengkar dengan Yunu? Sepertinya Yunu juga tidak mau membahasnya lagi. Tidak apa-apa, hubungan kita sangat baik. Terima kasih atas perhatianmu. Yuan, makan dulu baru pergi ya, ibu baik. Yunu, duduklah dan makan bersama. Iya, duduklah dan makan bersama. Kamu juga duduklah. Ambil apa yang ingin kamu makan sendiri. Cepatlah makan. Wah, aku sebentar lagi mau pergi ke perusahaan Xiao. Jadi malam ini aku nggak pulang makan malam. Apa hubungannya kamu dengan grup Xiao? Aduh, itu urusanmu apa? Wah, wajahmu kenapa? Apa kamu alergi? Apakah dalam sup ini ada udangnya? Iya. Aku tambahin sedikit udang kecil. Tidak, ibu saya tidak bisa makan udang. Apa kamu tidak tahu? Baiklah. Dia baru di sini. Tidak tahu juga wajar. Wajah pankek. Kenapa tidak? Cepat ambilkan obat saya. Ini pertama kalinya saya bertemu. Siapa yang memiliki gejala alergi seperti saya? Bagaimana wanita ini bisa alergi udang seperti ibu? Mengapa nenek baru saja dirawat di rumah sakit sudah memanggil rapat dewan? Ambisi tidak bisa disembunyikan. Siapa yang bilang saya yang merekrutnya? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kenapa kamu lagi, wanita gila ini? Ini adalah grup Xiao. Apa hakmu datang ke sini? Apakah aku berhak atau tidak? Bukan kau yang menentukannya. Xiaoran, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri yang tidak tahu menghargainya. Ketua Xiao sudah memberikan semua sahamnya. Secara cuma-cuma kepada grup Shen. Nona Shen Ziyuan. Artinya, Nona Shen sekarang adalah pemegang saham terbesar di Xiao Group. Sepertinya akan ada pergantian pemimpin. Sahamnya ini akan lebih banyak daripada kedua saudaranya. Bagaimana mungkin? Saya sudah memeriksa cap di atas. Dipastikan itu milik Xiao. Ketua Dewan. Apa sebenarnya metode yang digunakan untuk membuat nenek terjebak dalam harta ini?
Saya tetap merupakan calon menantu terbaik di mata nenek. Tidak seperti kalian berdua yang sudah buta. Suka pada penipu itu. Nenek memang punya selera yang baik. Kenapa kamu kupas kenari dengan tangan? Sampai berdarah begitu. Ada apa ini? Nona sebelum pergi menyuruhnya mengupas kenari. Sudah. Kita tidak usah mengupas lagi. Orang ini benar-benar aneh. Bagaimana bisa menyuruh orang kupas kenari dengan tangan? Kamu kenapa? Kenapa seperti robot? Kenapa dia syuting drama seperti Yuan-Yuan? Sama seperti aku, alergi udang. Yang gak tahu pasti pikir dia artis. Halo, apa? Supermarket. Sahamnya sudah dipindahkan ke Yuan-Yuan. Maaf. Siapa yang akan mengumpulkan video nanti? Setiap hari pasti terlihat. Maaf ya. Senyumannya, aku akan ingat semuanya. Nona Shen, tolong periksa rekaman CCTV. HMPH, saya sudah menghancurkannya. Apa kamu mengira saya bodoh? Silakan lanjutkan mengikutinya. Lanyu, sebenarnya kamu sedang melakukan apa? Mengapa Ketua Xiao memberikan semua saham padamu? Kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Hanya untuk memaksa Xiaoran menikahimu. Sebaiknya kamu lupakan itu. Dia sudah menikah, Kak. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu di matamu? Kamu cukup sadar diri juga ya? Ibu. Bagaimanapun juga, saham itu diberikan oleh Nenek Xiao. Mungkin di matanya, akulah orang yang paling layak mendapatkan saham ini. Lagi pula, jika aku mendapatkan saham ini, bukankah itu juga baik untuk keluarga Shen kita? Mama, apakah kamu tidak ingin keluarga Shen kita semakin kaya? Tapi kamu tetap tidak percaya padaku. Aku sudah bicara begitu banyak. Tapi kamu tetap tidak percaya padaku. Mama, dulu kamu selalu ada di pihakku. Kamu tidak pernah meragukanku. Aku masih merasa masalah ini tidak seburuk itu. Sampai tahap ini. Biasanya kamu tidak suka mengurus hal-hal ini kan? Kenapa belakangan ini tiba-tiba sering pulang? Apakah rumah sakit tidak sibuk? Atau ada yang kamu khawatirkan di rumah? Siapa sih? Aku ingin bertemu denganmu. Kenapa beberapa hari ini Yuan tidak kelihatan? Bukan aku bilang. Setiap hari kamu berpura-pura dingin, buat siapa? Aku tanya kamu. Di mana Yuan? Hilang? Apa? Pada hari ulang tahun nenek, dia sudah kemasi barang-barangnya. Aku sudah cari lama tapi tidak ketemu. Bahkan tidak bisa melindungi wanita sendiri. Di masa depan, kamu dianggap pria apa? Sungguh dia masih menyukaimu. Dulu di hotel dia masih membela kamu. Masih berani membahas urusan hotel. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan padanya di hotel? Tidak tahu waktu itu kamu menganggap dia kaya atau tidak. Dia hampir dibunuh orang. Kalau bukan karena aku muncul tepat waktu, dia pasti. Kau selalu merasa benar sendiri. Bukankah kau hebat? Kenapa sampai tidak tahu hal ini? Kali ini aku menang. Ibu Yuan-Yuan membelikanmu sebuah baju. Lihat, apakah kau suka? Yuan-Yuan. Kenapa sama persis dengan tanda lahirnya? Kamu lagi ngapain di kamarku? Oh, aku beli baju buat kamu. Ingin kamu coba? Kenapa sudah dewasa tidak membiarkan ibu masuk ke kamar? Tidak, aku cuma penasaran saja. Tapi sekarang aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Aku harus berpakaian lebih dewasa. Betul juga. Ibu merasa warna ini cocok untukmu. Oh, terima kasih, ibu. Aku tahu ibu yang paling baik padaku. Terdaftar di BPJS. Siapa yang membalut lukanya? Rubah licik ini.
Begini saja. Bisa-bisanya membuat ibu khawatir padanya. Cuci itu. Chen Xiuan, apakah kamu memperlakukan tamu seperti ini? Aneh, kenapa kamu akhir-akhir ini selalu di rumah? Tidak perlu ke rumah sakit? Apa yang kamu lakukan hingga dia tersinggung? Sudahlah, jangan dicuci lagi. Tanganmu baru saja dibalut. Apa dia diberi obat? Obat hasil pengembangan yang gagal itu, bawa dan hancurkan saja. Kirimkan videonya saat sudah dihancurkan. Pastikan jangan sampai bocor. Waktu itu saya bertemu dengan Nona Shen. Dia bilang akan memberikannya kepada Anda. Anda belum menerimanya. Wanita liar itu sebenarnya tahu berapa banyak? Kamu menyimpannya di rumah. Otakmu terjepit pintu, ya? Tempat paling berbahaya justru adalah tempat paling aman. Apa yang bisa dia lakukan di bawah hidungku? Bukan soal takut, tapi soal berjaga-jaga. Cepat selesaikan dia. Orang ini tidak akan pernah membuka mulutnya. Setelah mengetahui cara menangani kompor, dia masih tidak. Melihat kamu yang patuh seperti ini, aku benar-benar tidak ingin membiarkanmu bebas begitu saja. Jangan mengupasnya, berikan di sini. Siapa yang menyuruhmu mengetahui rahasiaku? Nona Shen, ada yang tidak beres. Katakan, siapa yang mengutusmu ke sini? Ah, aku hanya penasaran saja. Tidak ada yang menunjukkan aku. Aku tidak sebaik orang seperti Xiaoran. Jika tidak bicara, kamu pikir bisa keluar dari sini? Nona Shen, ada yang tidak beres. Kenapa terburu-buru begitu? Dia bilang paparazzi ditangkap oleh grup Xiao. Apa yang terjadi dengan Xiao? Kamu terus hidup. Jangan begitu. Obat saya tidak efektif. Harus cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Saya tahu majalah gosip itu adalah grup besar. Anak orang kaya, saya bukan saudara seayah. Siapa rekanmu? Berapa banyak yang diberikan pegawai Shin kepadamu? Aku bisa memberimu 3 kali lipat. Aku tanya lagi, siapa yang mendukungmu? Tak kusangka. Grup besar Xiao ternyata masih menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Kau yang suka bicara seenaknya. Jangan menuduh sembarangan. Aku datang untuk memastikan kamu tidak membuat masalah di perusahaan. Bagaimanapun juga, aku sekarang adalah orang paling berpengaruh di sini. Bawa dia keluar lewat pintu belakang. Jangan sampai tertangkap kamera. Nanti dikira kita pakai kekerasan. Saat ini, keluarga Xiao masih belum giliranmu yang berkuasa. Xiaoran, jangan bilang kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jangan paksa aku mengusir kalian berdua dari grup. Bawa dia pergi. Aku tidak akan melepaskanmu. Jadi kita biarkan mereka lari begitu saja? Tangkap lagi dengan pelacakan kecil-kecilan, kan bisa. Aku setia pada Nona Shen. Mereka memukulku begitu keras. Tapi aku sama sekali tidak membocorkan apa-apa. Bisakah tambahkan biaya pengobatan? Ambil 500 juta dan pergi sejauh mungkin. Tanpa izinku, kamu tidak boleh kembali lagi. Tapi meskipun kebenaran bocor, bagaimana dengan masalah kepemilikan saham yang sudah hitam di atas putih? Perusahaan Xiao adalah kerja keras nenek. Nenek tidak mungkin menyerahkan grup ini kepada orang lain. Di sini pasti ada tanda-tanda. Saya mencari pengacara untuk mendapatkan kesepakatan yang ditandatangani nenek. Meskipun sidik jarinya sama. Tetapi dibandingkan dengan kesepakatan lain yang ditandatangani nenek sebelumnya, kertas ini lebih berat. Ini bukan kebiasaan nenek biasanya. Seolah-olah ditekan oleh seseorang untuk mencapnya. Tidak disangka kamu masih berguna juga. Kamu pikir semua orang seperti kamu, kuat ototnya. Tapi otaknya sederhana. Memang ototmu kuat juga. Hei, kamu menghina aku, ya? Aku sudah cek rekaman CCTV hari kejadian nenek. Semuanya rusak. Kurasa ini bukan kebetulan. Oh iya, ngomong-ngomong hari itu, aku masih melihat Shen Ziwan menarik UNV.
keluar dari rumah sakit bersama-sama. Hubungan mereka sangat baik. Hei, menurutmu orang ini benar-benar sangat berubah? Shen Ziwan. Ada apa, Dokter Yao? Dosis obat di dalam tubuhnya terlalu tinggi. Kita masih perlu mengamati lebih lanjut. Dukungan provinsi ini sungguh buruk. Dia sebenarnya menggunakan obat saya untuk menyakiti orang. Mengapa tanda lahir ini sama persis dengan yang ada di Shen Ziwan? Siapa kamu? Halo, Nona Shen. Nama saya Nyonya Shen. Apa ini? Di tangannya. Nyonya Shen sakit. Tidak bisa turun dari tempat tidur. Dia sengaja menyuruhku untuk mengambilnya. Baiklah, aku akan memberikannya pada Nona Shen. Tes DNA bacanya apa? Ketahuan aku ini palsu. Ketahuan penanya palsu. Ternyata aku bukan palsu. Loh, kamu di sini ya? MA, barusan ada orang yang mencari aku, kan? Tidak, tidak ada. Apakah orang dari rumah sakit pernah datang? Rumah sakit apa? MA, apakah tubuhmu tidak enak? Apa yang kamu pegang? Berikan padaku. Tidak ada apa-apa. Ini hanya dokumen perusahaan. Kamu benar-benar ada masalah. Berikan padaku. Saya akan melihat apakah kamu benar-benar putri kandung saya. Ibu, saya benar-benar putri kandungmu. Ini jelas laporan yang salah. Mengapa tidak ada orang di keluarga Shen? Jangan-jangan ada yang terjadi. Dokter Su, panggil Yuni keluar. Nyonya Shen, Nyonya Shen. Bangunlah. Dia pingsan. Panggil ambulans. Tidak ada waktu. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Kamu cari Yuni. Tenang saja, serahkan padaku. Terima kasih, Pak. Yuni, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Sejauh ini sepertinya tidak ada masalah. Efek obatnya juga sudah hampir hilang. Tunggu dia bangun, lalu semuanya akan kembali normal. Dokter Shen, Nyonya Shen. Nyonya Shen ada masalah. Apa? Shen Hui sudah tahu kalau kamu bukan anaknya. Dan wanita liar itu juga hilang. Kamu ini bagaimana sih? Jadi sekarang aku harus bagaimana? Apakah dia sudah mati? Dia langsung jatuh di sana waktu itu. Darahnya mengalir sangat banyak. Selama Shen Hui mati, kamu akan selamanya jadi putri sulung keluarga Shen. Ya kita yang mati. Kau bilang status Nona tidak bisa dipertahankan. Mereka akan membuatmu mendekam di penjara. Tenang saja, ibu ada di sini. Saya tidak akan pernah menyerah pada kekayaan dan kehormatan yang sudah di depan mata. Siapa yang mengirimkan ibuku? Oh, di sana. Mereka sedang mencatat. Sudah muncul. Petugas polisi pengawas. Tidak menyangka itu kamu. Bagaimana keadaan Nyonya Shen? Untung saja hanya luka. Luar, kalau tidak aku akan dalam masalah besar. Terima kasih. Tapi kenapa ibuku bisa jatuh? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamar pasien yang mana? Nyonya Shen. Jangan pedulikan. Siapa suruh kamu periksa DNA tanpa alasan? MA. Tenang dulu, kepala Nyonya sepertinya mengalami benturan. Mungkin ada risiko perdarahan intrakranial. Aku baru saja melihat. Ada bayangan hitam keluar dari kamarnya. Aku akan membantu operasi. Sebaiknya mundur dulu. Kamu tenang dulu. Saya sudah tenang. Saya bisa tenang sejenak. Serahkan pada mereka. Shen Hui. Ayo pergi menemui Yama. Kecil gua. Sepertinya saya. Saya juga.
Si kecil, bagaimana kabarnya? Kalian teruskan saja. Kalian teruskan. Oh, bagaimana dengan nenek? Apakah dia sudah sadar? Belum, tetapi semua indikatornya sudah membaik. 都在好转。 Seharusnya dia akan segera sadar. Bukan aku yang membocorkan soal nenek. 是我曝光的。 Aku tahu. Maaf ya. Aku tidak segera berpihak padamu. 真的真的。 Kamu percaya padaku saja. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari ini. Kamu sebenarnya kemana? Aku dijebak Shen Ziyuan dengan obat. Kontrol di rumahnya. Ternyata Shen Ziyuan. Shen Ziyuan bukanlah putri sejati dari keluarga Shen. Perjanjian pengalihan saham nenek tidak berlaku. Bagaimana kamu tahu tentang perjanjian itu? Perjanjian pengalihan saham nenek tidak berlaku. Bagaimana kamu tahu tentang perjanjian itu? Kau bicara apa ini? Kalau bukan aku putri keluarga Shen, siapa lagi? Kalau tidak punya bukti, hati-hati aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Akulah satu-satunya yang berhak mewarisi grup Shen. Apa aku tidak punya hak? Kakak, kamu. Laporan menunjukkan bahwa Nona Yu adalah adik kandung Anda. Aku bilang, bagaimana mungkin aku punya adik seperti ini yang tak bermoral, tak sopan, dan tak punya otak? Seseorang tangkap penipu ini. Bukan, laporan ini salah. Tidak mungkin. Ternyata Yu-Nu adalah adikmu. Kalau begitu, kerabat dekat tidak bisa. Bagaimana kalau Ibu Shen tidak bisa donor darah? Tenang saja, cabang rumah sakit sudah mengirimkan. Darah yang cocok sudah dalam operasi. Tapi kamu seharusnya tidak memanggil Ibu Shen. 不应该叫沈夫人。 Seharusnya memanggilnya Mama. 너무나 사랑했지만 여기서 돌아설게 끝까지 널 지켜줄 수는 없기에 Mereka sudah tahu aku palsu. Kita akan memiliki uang yang tidak habis untuk beberapa generasi. Aku akan pesan tiket pesawat sekarang. Kalau begitu, aku pergi cepat-cepat. Sudah melakukan begitu banyak hal. Kira-kira kalian bisa pergi, ya? Kami sudah melapor ke polisi. Semua harta miliknya sudah dibekukan. Tunggu sampai polisi datang, baru kamu bisa bertindak. Dia bilang Shen Ziyuan hanya kebencian tanpa batas saya. Saya punya keinginan untuk berbicara. Fitnah saja. Tapi itu bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kalau itu transfer saham ilegal. Kenapa harus meracuni orang? Kalau itu transfer saham ilegal. Kenapa harus mencelakai orang? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menghapus video itu sepenuhnya. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak kenari tapi tidak jadi pintar? Apa kamu tidak tahu ada yang namanya cadangan awan? 叫做云备份呢。 Kamera pengawas rumah sakit sudah diperbaiki. Orang itu adalah kamu. Penggunaan obat terlarang. Pemindahan aset orang lain secara ilegal. Bahkan pembunuhan yang disengaja. Jadi, saya tidak mau lagi saham yang kalian hilangkan. Saya akan memberikannya padamu. Bagaimana? Saya jamin saya akan pergi jauh-jauh. Saya tidak akan kembali lagi. Bukan kamu, semuanya adalah karena kemunculan wanita liar ini. Itulah yang menghancurkan segalanya. Saya adalah satu-satunya yang berharga. Yang ditangkap semua karena itu. Aku sama sekali tidak tahu. Jelas-jelas itu kamu. Kalau bukan karena aku menyakitimu. Bagaimana aku bisa membunuh? Dia itu ibuku sendiri. Dia selalu mendukungku. Aku hanya memikirkan kalian. Aku sudah dalam bahaya besar. Nenek sudah bangun. Nenek, akhirnya kamu bangun. Bagaimana? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Apakah kepala sakit? Apakah pusing? Selesai. Nenek jangan-jangan sudah tidak mengenali saya. Cucu kesayanganmu tiba-tiba menanyakan begitu banyak pertanyaan. 提的这么多问题， Aku harus menjawab yang mana? 对啊， Nenek tidak apa-apa. Yang penting nenek baik-baik saja. Soal yang kemarin itu aku salah paham padamu. 误会你的， Aku membuatmu merasa tertekan. Nenek, dari mana nenek tahu? Kau mendengar semua yang aku katakan di samping ranjang? Kau bilang kau menyukai Xiaoran. 的我 Saya bisa mendengarnya dengan jelas. 看出哦， Hei, Xiao Bin, datanglah. 过来，
Setelah melalui semua ini, kamu sudah tumbuh besar. Xiao Ran memang datang ke rumah kami belakangan. 后来才到我们家的。 Tapi nenek, sungguh berharap kamu bisa menganggapnya seperti adikmu sendiri. 当做自己的弟弟。 我呢？ Tenang saja, kita berdua sudah baikan, hahaha. Sudah baikan, Bro, bagaimana kalau kamu membeli semua game di kota? 总说过， Kamu cocok jadi kepala keluarga. Nenek, anak nakal. Sekali lagi dia memarahiku karena kepalaku sederhana. Setiap hari dia memarahiku. Kamu ini badan. Tubuhmu ini. Ada apa? Oh, maksudku, tubuhmu ini sangat baik. Sudah tidak terpengaruh obat lagi. Bisa siap untuk dirawat inap. Tunggu sebentar. Dokter, lalu bagaimana dengan Nyonya Shen? Baru dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, suster. Saya tidak makan udang. Oh, maaf. Saya yang baru datang. Tolong ganti dengan yang lain. Baik, saya juga tidak makan udang. Ini untukmu. Punyan saya tidak ada udang. Wanita jahat. Bu. Jangan ganggu karya penyutradaraanku. Anak perempuanku tersayang. Bagaimana kabarmu selama ini? 过得好吗？ Anak perempuanku tersayang. Ibu benar-benar bodoh. Kamu sudah begitu lama di rumah kami. Aku sama sekali tidak mengenalimu. Bahkan membiarkanmu dibully. Apakah kamu baik-baik saja selama ini? 你过得好吗？ Aku baik-baik saja. Orang-orang di panti asuhan semua memperlakukanku. Panti asuhan. Ini semua salahku. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah kembali, kan? Jangan menangis. Yang penting, kamu sudah pulang dengan baik. 回来就好。 Mulai sekarang, berhemat dan menahan lapar semua terserah kamu. Mama akan belikan banyak pakaian yang bagus untukmu. Perhiasan. Akan bawa kamu keliling dunia untuk mencicipi makanan enak. Aku pasti akan berusaha keras untuk menebusmu. Semua ini tidak penting. Mama. Selama aku ada di sisi mama dan kakak, itu sudah cukup. Aku sudah merasa sangat puas. Jadi jangan pura-pura tersenyum. Nak. Selalu ada di sisi kami. Hahaha, aku cuma bercanda. Aku sebenarnya tidak rela melepas putriku. Hahaha, drama besar kemenangan saya nih. Hahaha. Senangnya, akhirnya keluar dari rumah sakit. Iya, aku juga sudah lama terbaring. Hahaha. Iya kan? Kalau begitu kita pulang saja. Pulang. Saya ingat kontrak kita sudah berakhir. 到期了。 Saya mau pulang ke rumah sendiri. Nak. Kami datang untuk menyelamatkan. Cepat, ambil kembali menantu kita. 给追回来。 Ayo cepat. Bu, apa kamu benar-benar bisa keluar dari rumah sakit? Tentu saja aku akan pulang bersama putriku. Lagi pula, di rumah juga ada dokter. Iya, aku adalah seorang direktur. Sekarang aku menjadi dokter pribadimu, hahaha. Iya, siapa suruh kamu adalah kakakku? Baiklah, ayo kita pulang. Oke. Baik. Lalu aku bagaimana? Aku, sebagai menantu keluarga Xiao, tentu harus bersama mertua, kan? Ayo, makan di rumahku. Hari ini aku akan membuat pangsit untuk kalian. 饺子。 Baik. Kalau Nyonya Shen pakai sumpit ganda tidak masalah kan? Hahaha, ayo. Aku akan dorong nenek. Hati-hati, ada air di depan. Hahaha. Mulai sekarang, setiap tahun kami akan membuat pangsit bersamamu. Kamu benar-benar baik dan hebat. Aku suka dia. Kamu membesarkan dua cucu yang sangat hebat. Hahaha. Ayo, aku tidak. Saya bukan orang yang bisa kalah. Kalau begitu tidak ada pilihan. Saya adalah dokter. Tanganmu tidak ada tulangnya.
Pasti ada masalah. Coba saja, coba sedikit. Sudah ada 2 kali. Itu pasti. Lihat, serangan besar saya datang. Ayo, 1 pertandingan lagi. Lady, cepat datang. Makan sudah siap. Bagaimanapun, turunlah untuk makan. Dia tidak bilang kamu bisa pergi. Hahaha. Karena ada kamu di sini. Bawa. Turun dari mobil. Jadi kontrak kita. Apakah kita bisa memperpanjang kontraknya? Lalu kontrak kita. Apakah kita bisa memperpanjang kontraknya? Berapa lama kamu ingin memperpanjangnya? Terserah kamu. Kalau begitu, this is device. Kenapa? Ah, sungguh baik. Xiao Bin, kenapa kamu datang? Aku datang untuk merebut pernikahan. Kak, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Aku datang untuk merebut pernikahan, itu serius. Xiao Bin, aku dan Xiao Ran saling mencintai dengan tulus. Semoga kamu bisa tulus. Meskipun aku tahu. Tapi setelah Kinger mendengarnya, aduh, tetap saja sangat sakit. Benar-benar menyakitkan. Anak ini ya. Dari kecil dia selalu lebih baik dariku. Kamu menikah dengannya. Saya mengalah. Tapi, saya bilang, tapi jika suatu hari kamu tidak menyukainya. Ingatlah untuk melihat kembali. Mungkin saya masih menunggumu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang dijodohkan tidak menyukaiku? Saya akan menunggumu. Jangan lihat lagi, aku akan kenalkan yang lebih baik padamu. Serius, serius. Siapa? Marga Shen. Shen Ziwan ya. Benar. Dia gila atau kamu yang gila? Kalau milikku, ya milikku. Bukan milikku, aku juga tidak memaksakan. Mengerti? Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak bisa melakukan hal-hal tidak bermoral seperti menyukai istri adik. Aku tidak bisa melakukannya. Aku mengumumkan. Grup Shen dan Grup Xiao secara resmi bergabung denganmu. Grup Xiao dan Grup Shen bersatu dengan kuat. Apakah mungkin Poari Xiao adalah kamu? Kamu bilang saudara-saudara Xiao dipecat, lalu bertengkar hebat? Apa itu berarti hubungan mereka tidak harmonis? Saya menyatakan bahwa saya akan mengundurkan diri dari wilayah terlarang. Saya menyatakan bahwa saya akan mengundurkan diri dari lembaga parasit. Grup akan sepenuhnya dipimpin oleh kakak saya. Kami akan sepenuhnya terlibat dalam kegiatan amal. Dan merawat keluarga kecil kami dengan baik. Jadi kamu juga menjadi raja. Iya, kalau begitu kamu harus menafkahiku. Baiklah, tamu-tamu yang terhormat. Sekarang pernikahan kita resmi dimulai. Hari ini adalah pernikahanku dengan Xiao Yang. Hahaha. Ayo kita pergi. Kita sedang menikah, ya. Apakah harapan dalam botol harapan benar-benar bisa terwujud? Tentu saja.
Jangan-jangan saya hamil.